Kata dokter sih saraf kejepit sama pengapuran. Terus udah gitu. Kalau saraf kejepit sama pengapuran obatnya satu. Centong kayu jati yang udah usianya di atas umur ibu. 2, mandi jam 00. Ada lagi? Ini apa namanya, uang saya kan masih ada di luar-luar. Uang. Maksudnya mereka tuh. Uang ibu di luar tuh maksudnya investasi apa dititipin orang atau dipinjemin orang atau apa? Dipinjemin orang. Gak bisa ditagih. Oh gak bisa. Gak bisa ditagih. Tapi tukeran ibu masuk surga, yang minjem masuk neraka jahanam. Udah gitu aja. Kalau ibu nagih, ibu masuk neraka jahanam, dia masuk surga. Pilih yang mana? Oh ya udah. Mendingan gak usah ditagih. Ibu masuk surga. Nanti ibu tinggal cari suaminya ada di neraka, ajak ke dalam surga gitu. Tapi seandainya dia nggak ditagih, tapi ternyata dibayar nggak? Nggak mungkin. Duitnya ibu udah dimakan sama dia. Dia kan penipu. Dia penipu, nggak mungkin bayar. Betul. Orang yang suka ngajak investasi 100% namanya penipu. Dia ngambil duit kita, nggak mungkin kita dibalikin. Udah itu aja. Dia masuk neraka jahanam, ibu masuk surga. Tapi kalau ibu nagih, ibu masuk neraka, dia masuk surga. Pilih mana? Mendingan gak usah ditagih. Oh, tapi pernah saya nagih, tapi nggak apa-apa ya, itu yang dulu. Sekarang gak apa-apa. Kalau sekarang udah lupain aja, nggak apa-apa. Tapi kan ibu masuk surga. Di dunia cuma berapa tahun, Bu? Iya. Nabi Muhammad aja cuma 63. Dan orang yang punya utang najis disolatin. Oh gitu ya. Orang yang punya utang kalau dia nggak bayar najis disolatin. Oh gitu. Najis. Oh, gitu. Udah nggak usah ngapain. Udah nggak usah ditagih. Yang penting ibunya mulia. Ya sudah kalau memang gitu. Soalnya kan kita di dunia nih Bu, umurnya paling 100 tahun lah taruhlah. Kalau Nabi Muhammadnya 63 ya. Betul. Nah kalau di akhirat itu kekal abadi ribuan tahun. Buktinya Nabi Muhammad aja sampai sekarang belum dibangkitin. Iya betul. Dan kita siksa kubur. Masya Allah. Nah selama orang make duit orang. Ya. Selama orang make duit orang. Itu siksa kubur plus masuk neraka jahanam. Makanya utang harus dibayar. Utang harus dibayar. Gitu. Iya. Caranya apa? Pakai ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Sedekah Jumat barokah jangan bolong ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak ada. Net 10 miliar per bulan. Kayak Mbak Ratih. Amin. Mbak Ratih. Iya. Nah ibu tinggal praktekin itu. Bisa? Pasti bisa. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, ibu juga harus cair dong. Amin. Kalau saya naik Alphard, saya naik Velfire, saya naik Robicon, saya naik Hammer, ibu juga harus dong. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Amin. Jangan muridnya naik Xenia apa-apaan. Terus? Iya, insya Allah, amin. Terus apa lagi? Yuk suami, kasih mic-nya. Apa yang mau diobrolin Pak Bos? Iya, makasih. Umur berapa Pak Bos? Saya 61. Waduh, muda bener Bos. Muda bener. Kalau istri umurnya berapa? 60. Selisih 1. Kegiatan apa Bos sekarang Bos? Di usia 61. Ya, saya profesinya sebagai pengacara. Pengacara, masih aktif? Apa udah nggak aktif? Nggak aktif ya karena saya kan. Masih aktif? Nggak aktif. Udah nggak aktif? Nggak aktif ya karena saya kena stroke. Kena stroke 2 kali. Bos, sakit stroke tuh obatnya 1. Minum air cebokan istri karena lo suka jengkelin istri. Iya, ibu cebok nih alat kelaminnya, airnya diminumin ke bapak. Sehat Bos. Ngapain lo berobat ke dokter? Nggak bakal sembuh. Udah minum. Ibu cebok, bangun tidur. Sebelum pipis, kalau pipis najis ya, bukan pipis ya, air cebokannya ya. Minumin setiap hari. Bikin nasi, bikin bubur kacang hijau. Minumin, nanti bapak sehat. Gak melentrak-melentrak gitu. Caranya gimana Pak Haji?
setiap hari sebelum matahari terbit, Bapak udah harus keluar rumah. Gimana caranya tuh? Pokoknya lo harus keluar dari pintu rumah kalau sebelum matahari terbit. Begitu. Manjur. Jempol 2. Alhamdulillah. Nanti lo sehat. Terus apa lagi? Ya, saya itu ada kasus yang tertunda, Pak. Apa? Kasus yang tertunda. tertunda. Ya. Maunya Bapak? Ya, mau diberesin, Pak. Mau diberesin? Ya. Gampang Pak. Bapak praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00 harus. Bisa gak lo? Insya Allah. Nah, ya udah, nggak ada insya Allah, harus bisa. Di sini nggak ada insya Allah. Insya Allah nggak ada di sini, pasti bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, sedekah subuhnya ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Bisa gak lo? Sedekah Jumat barokahnya 10 kali lipat dari sedekah subuh tiap hari Jumat. Ke anak yatim kurung juga. Anak yatim kurung apa sih Pak Haji? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Boleh gak Pak Haji kalau gue sedekahnya ke ibu yatim? Gak boleh. Gak boleh. Nanti ibu yatim minta kawin. Repot. Nih bini lo udah cantik nih. Ngapain lo cari ibu yatim? Udah nanti kasusnya selesai sendiri. Numpang aja wifi-nya RDAY. Numpang di sini. Lo transfer boleh. Kumpulin boleh, lo sedekah di sini. Banyak kok bos yang pada terkabul bos. Boleh gak gua ke fakir miskin ada anak terlantar? Lah kan itu urusan negara, ngapain kita ngurusin? Kan ada di Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Lah ngapain kita ngurusin? Orang bubar masjid, dikasih nasi bok. Lah di rumahnya udah disiapin makanan, akhirnya makanan yang dari ibu dibuang, gak dimakan. Kok gue sedekah habis orang pulang Jumat kok nggak berkah, nggak ada hasilnya. Lah kan dia di rumah udah disiapin makan sama keluarganya. Nah makanan ibu kan cuma sekedarnya nasi kuning sama tempe goreng. Apa dia makan? Dibuang buat makan ayam. Berantem sama istrinya, lo ngapain lo udah gue masakin. Akhirnya mana? Udah mendingan ke anak yatim aja. Ya betul? Apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim, apa-apa anak yatim. Dia gitu aja bos. Ngapain lo ngasih pakai miskin dan anak terlantar? Itu kan urusan negara. Maksudnya di negara disaingin lo. Ya kan? Terus apa lagi bos? Mic-nya mana? Pinjemin bos, bentar bos. Satu-satu. Nih. Nih, ntar gantian si bos. Kalau ini kan ada tanah tapi keluarga nih. Terus udah gitu kayaknya ribut gitu keluarga. Maksudnya tanah warisan. Warisan betul. Punya ibu apa punya bapak? Punya bapak. Bapak berapa bersaudara? Bapak saya anaknya 13. 13. Cuman mereka 13 itu dari 4 istri. Dari 4 istri? Iya. Yang punya anak. Gak apa-apa, mesti dipopulerin zaman sekarang. Gue setuju tuh. 13 anak dari 4 istri. Iya. Bu, setuju gue. Kalau bisa 8 istri. Terus? Terus begitu maka saya kan dari ibu yang ketiga. Oh ibu dari istri yang ketiga? Iya jadi gini. Ya istri yang pertama dominan dong. Istri Pertama, yang kedua dominan. Iya betul, istri pertama anak 1, istri kedua 10. Anak pertama 1. istri 1, istri yang kedua anaknya 10. Nah yang ketiga? 2, berdua tinggal 2 yang tinggal ada. Iya. Jadi semuanya 13. Iya. Nah mereka tuh pengennya dibaginya hanya 10 aja, 11 aja gitu. Jadi yang gak kebagian siapa? Saya sama kakak saya. Aduh. Jadi saya sama kakak Bini saya. ketiga ragil. Jadi Bini ketiga bontot. Jadi dianggapnya tuh ibu saya tuh kawin siri. Kawin siri gak dapat warisan ya. Tapi kan tenang aja Bu, tenang aja. Gitu. Ibu jangan berharap dari situ. Gitu. Ibu jangan ribut dari warisan. Ibu tinggal praktekin bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Bangun jam 00 senyum tahajud baca Quran. Iya. Sedekah subuh ke anak yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung, umroh, tahajud. Sholat baca qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak ada. Dari gua aja tunai 10 miliar.
Dah dari gua aja 10 miliar. Amin. Alhamdulillah. Ngapain? Lu dapat warisan berapa? Ada 10 miliar? Nggak ada. Paling- Semiliar ada? Nggak ada. Udah mendingan ikut gua aja. Iya, amin. Ya bos, jangan cemburu lo bos. Gua nggak suka sama bini lo. Enggak. Gue cuma mau ngasih duit aja. Karena duit gua berlebih. Alhamdulillah. Udah dari gua aja 10M tunai. Allahu Akbar. Tapi lo kerjain dulu itu. Oh iya. Kedua, Ya. lo wajib tiap hari ngemot alat kelamin laki lo. Oh, Bapak gitu. mau gak alat kelaminnya diemot sama ibu? Hah? Oh dasar lo. Lo ngapain ketawa lo? Lo tahu aja emang tahu alat kelamin diemot sama istrinya. Pokoknya tiap hari wajib ngemot alat kelaminnya suami. Dah itu aja. Tak gua kasih 10 miliar. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana ada saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Masya Allah. Bapak mau kan dimot? Alhamdulillah. Di Alhamdulillah. usia 61 masih ada trompet sangkala merah putih. Ini yang tahu YouTube bapak apa ibu sih kalau boleh tahu? Dua-duanya silat YouTube. Yang suka nonton YouTube saya? Saya yang paling sering. Ibu, bapak yang suka nonton? Saya yang paling sering. Oh ibu. Tapi bapaknya akhirnya ikutan. Oh bapak juga nonton? Akhirnya ikutan. Oh ikutan. Nah ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Oh, bukan senyum lagi. Kadang-kadang Bukan senyum Lucu. lagi. kadang-kadang, wih ini lucu, aneh, tapi ada hasilnya. Saya coba deh, insya Allah. Saya kesini, Iya. gitu. Masya Allah. Memang kita guyon tapi manjur bu. Masya Nih Haji Marco bu. Meraktekin ilmu RDAY. Anaknya 3. Ah, iya. Dia cebok alat kelamin istrinya, dia minumin ke anaknya. Masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Betul gak? Masya Allah. Betul? Hmm, Anaknya dikasih air cebokan. Masuk pramugari ranking 1. Betul? Masya Allah. Tuh. Anaknya nomor 2 ranking, nomor 3 ranking. Masya Allah. Daripada kita berantem bu. Iya, Anak dioprak-oprak suruh belajar berantem bu. Masya Allah. Ngapain? Gue bilang udah kasih air itu. Ah, iya. Begitu. Ini kan enggak. Anak suruh sekolah pinter-pinter. Akhirnya masuk nominasi, dipilih jadi menteri, masuk penjara. Aduh. Sekarang kan lagi populer menteri masuk penjara kan karena goblok. Iya betul. Nggak meraktekin ilmu kearifan lokal. Coba kalau ilmu kearifan lokal lolos nggak mungkin masuk penjara. Ya. Kan banyak tuh yang menteri-menteri yang pada ijab nggak pada masuk penjara. Betul. Yang nggak ijab masuk penjara. Masya Ada lagi? Allah. Sudah, terima kasih. Ibu apa harus sembuh ya? Sehat ya? Amin. Mau kan minum air cebokan Mbak Ibu? Mau. Mau tuh Bu. Bikinin Bu besok pagi ya. Insya Allah, amin. Nanti diajarin. Iya. Pada saat Ibu cebok, Ibu ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Suami saya tercinta nama Bin. Sembuh, sehat, normal. Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nah nanti Bapak diminumin tiap pagi, siang, sore, malam. Paling lama 99 hari. Paling lama. Kadang baru 5 hari ya sembuh. Ada tamu RDAY. Sakit kanker rahim. Kita kasih baru 4 hari apa 5 hari? 4 hari. Dari rumah sakit kanker Darmais. Di ruang isolasi. Sekarang udah pulang ke rumah. Sembuh total. Makanya dokternya bingung. Makanya dokter pada berobat ke sini. Dokternya pada berobat. Dokternya. Dia bingung kok bisa sembuh. Ya ini kan pengobatan ilmu kearifan lokal. Di atasnya dokter. Alhamdulillah, ya. Ada lagi hiperteroid. Nggak bisa jalan Pak. Badannya udah segini. Ya Allah. Tulalit. Tahu gak tulalit? Iya. Tulang kentut makulit. Kalau Bapak belum tulalit. Bapak baru. Lo jangan ketawa. Lo tuh belum waktunya tahu. Masya Allah. Tulalit. Iya. Tulang kentut makulit. Sekarang dia udah bisa diri, udah bisa jalan, udah naik turun tangga. Masya Allah. Namanya Nani. Oh, perempuan. Namanya Nani. Yang sakit kanker rahim namanya Ambarwati. Yang sakit batu empedu, obatnya itu juga sama, operasi batu empedu,
Namanya Rini Dwi Prihatini. Dia mungkin pada nonton. Sembuh Bu. Alhamdulillah. Nah kemarin kita kasih juga obat namanya tuh Pak, namanya bukan air yasinan, bukan, tapi air asinan. Wah. Alhamdulillah. Air cebokan alat kelamin ibu tuh namanya air asinan Pak. Asinah. Jadi gurih-gurih sedap dah. Gitu kayak kuah bakso lah. Ya, tiap pagi. Tapi ya, kan tiap pagi. sembuh. Iya betul. Daripada nih kan kemarin ya kita kasih dianterin jauh-jauh nggak mau ya. Mati. Ya Allah. Mati Pak kemarin. Aduh mati. Kemarin datang lagi dari Cirebon. Umurnya baru 14 tahun. Kelas 1 SMA. Divonis sama dokter sakit leukemia. Ya Allah. Mamahnya dokter. Ini mungkin lagi nonton juga. Coba kita bikinin itu juga. Oh, Perubahan dia luar biasa. Masya Allah. Dokter udah angkat tangan. Sum-sumnya udah diambil. Ah? Oh iya. Leukemia sama autoimun. Sum-sumnya udah diambil dari belakang. Sekarang perubahannya luar biasa. Udah Pak, bikin namanya air asinan. Nanti testimoninya Bapak dulu. Kalau Bapak bisa sembuh, Ibu bikin sebanyak-banyaknya nanti dijual. Wih. Apotek. Produksi air asinan cabang Jakarta. Tangerang, cabang Tangerang. Jual air asinan cabang Tangerang. Nanti di rumah ditulis apotik hidup. Ya, hidup terus. Subhanallah, ya Allah. Ya, jadi ibu nanti jangan air putih aja, dibikin variasi apa, gitu. Boleh gak Pak Ji? Boleh lah, maksudnya nggak boleh. Itu kan kreatifnya bapak dan ibu. Jadi kita nih Pak, nggak mungkin kita megang ke Tangerang karena tamu kita udah banyak banget. Nah, bapak sama ibu buka pengobatan RDAY cabang Tangerang. Gak usah pakai jampe-jampe Pak. Ngapain pakai jampe-jampe? Udah pakai itu aja. Kan sekarang kan ada orang kesurupan, manggil orang pinter, manggil ustadz, manggil kelamaan. Udah aja langsung remes alat kelaminnya, taruh di mukanya yang kesurupan. Buas, langsung sembuh. Nanti bapak langsung sama ibu bikin pengobatan. Di alat kelamin ibu tulis obat. Bisa gak? Ibu bisa gak? Kasihan orang Pak. Hah, kasihan? Kasihan buat suami aja. Khusus. Buat suami? Iya. Nah kan kalau ibu bisa nolong orang bisa sembuh karena air cebokan alat kelamin ibu, ibu punya tabungan 1 poin di akhirat. Daripada dia ke RDI jauh kan. Ya ibu buka di cabang di Tangerang. Gak apa-apa kan Pak, diizinin. Nanti kalau ibu alat kelaminnya manjur buat ngobatin orang Tangerang, langsung buru-buru bapak asuransiin alat kelamin ibu. Alat kelamin ibu nanti diasuransiin. Namanya klausulnya asuransi huru hara. Oh tapi bener bukan nonton YouTube saya ibu sambil senyum-senyum. Oh iya, bukan senyum lagi kadang-kadang aduh ini apaan katanya. Ketawa aja saya selepas itu. Tertawa seperti ini Bu ya sebelumnya ya. Nggak bisa. Ini ketawa. Oh, ini ketawa nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, jarang sendiri. Ya, jadi gini Pak. Masya Allah. Kalau Bapak mau sembuh total, Bapak paksain sama Ibu setiap hari harus keluar rumah. Naik Grab, kalau punya mobil pribadi naik mobil pribadi. Bapak sama ibu wajib duduknya di bangku belakang. Oh di belakangnya. Ya nggak boleh di depan. Ibu di belakang, bapak di belakang. Harus pakai supir. Kalau ada supir, kalau nggak pakai Grab. Apa Pak Haji biar cepat. Untuk supaya tangannya nggak stroke. Bapak wajib kalau di dalam mobil ngeremes alat kelamin ibu. Jadi duduk sambil ngeremes. Ternyata. Spionnya ditutup pakai celana dalam. Biar gak bisa kelihatan ke belakang. Manjur gak? Manjur lah. Apa?
Gue seneng lo ketawa, berarti stroke lo sembuh. Iya, alhamdulillah. Ngapain terapi-terapi di rumah Masya sakit? Allah, iya. Nguntungin rumah sakit, tau gak rumah sakit? Kalau kita baru masuk, lab. Betul. Masuk lab, masuk rongsen. Kenapa? Karena kita diduitin sama rumah sakit. Karena beli mesinnya, kita yang harus bayar. Iya. Zaman dulu mana ada lab-laban, mana ada ronsen-ronsenan. Iya, betul. Nah, Bapak di sini nggak pakai ronsen, nggak pakai lab, tuh senyum. Nanti Bapak duduknya sebelah kiri, tangan kanan ngeremes alat kelamin ibu, gitu loh. Nanti Bapak duduknya di kanan, tangan kiri ngeremes di alat kelamin ibu. Sembuh gak? Pasti sembuh. Sekarang gimana bakteri virus mau grogotin Bapak? Orang Bapak udah langsung ke sumbunya. Ke pusat informasi. Dandan nama itu. Masya Allah. Iya. Pak, ini nggak guyon beneran. Emang nyampe ini saya guyon, tapi ini beneran. Ini buat semua pemirsa. Iya, terima Nggak apa-apa kan nama ibu, istri sendiri boleh. Pak Haji kalau saya nggak punya istri, sewa. Sewa. Aduh. Sewa embel betina. Gak apa-apa ya Pak. Saya megang ini dulu ya. Silakan. Ya bos, pegang mic-nya bos. Nama Bismillah. Nama saya Agus, Pak. Agus, tinggal di mana Gus? Di Makassar, Pak. Makassar. Coba cerita Gus, gimana ceritanya sampai RDA ya Gus? Ya, alhamdulillah saya sering lihat di ini sebenarnya YouTube, kemudian di FB, kemudian banyak amalan sebenarnya saya sudah amalkan. Jadi Pak Haji menerangkan, terus saya pelajari, terus ya seperti yang sholat sunat taubat itu 68 Iya. kali ya. Saya Dari maghrib sampai isya 18 Gus. selesai Pak Haji itu. Selesai ya. Tapi ya begitu intinya rukunnya masuk, udah saya amalkan. Rukunnya masuk. Iya. Oh iya. Terus? Terus yang sementara saat ini saya amalkan itu sikir-sikir yang alhamdulillah saya istiqomah amalkan setiap selesai sholat fardu sebanyak 999 kali. Itu Pak Haji. Terus karena kan masalah saya sebenarnya besar sekali ini. Apa masalahnya? Ya, Masalahnya besar. Besar mana sama alat kelamin kamu? Aduh. besar Pak Haji. Hah? Besar. Alat kelamin kamu sebesar apa? Masalahnya besar karena Oh, masalahnya besar. Bukan alat kelamin kamu besar. ya besar juga sih, cuma Dia bisa ketawa. Alhamdulillah. 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 Haji Marco ngeliatin mulu kapan pindah tempat nih. Tuh. Coba cerita gimana? Ayo bos, lo cerita bos. Iya, Buka, put. kemarin ini masalah pertama, kemarin saya di travel umrah, terus ada beberapa jamaah itu hampir 100 lebih jemaah sudah saya bahas sama travel, tapi nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Iya, jadi Kok bisa nggak jadi berangkat? ya itulah ketipu. Ketipu. Ayo. Yang Terus, blow on siapa? ya tadinya kan lancar Pak Haji, bukan maksudnya setiap kali pemberangkatan alhamdulillah berangkat, tapi di akhir 2017 itu sudah nggak berangkat. Bukan. Saya bawa jemaah ke bandara, nggak jadi berangkat, akhirnya kembali. Nah, untuk jaga nama baik, saya usahakan, alhamdulillah saya berangkatkan semua. Tapi dana yang sama travel waktu itu sampai hari ini belum dikembalikan, nggak ada. Tapi saya sudah korban berangkatkan semua jemaah ini. Terus baru-baru ini lagi jemaah haji, Pak Haji. Berangkat tapi sudah kami bayar sama provider apa semua, tinggal berangkat.
Ternyata dari pemerintah Arab Saudi tidak ada pemberangkatan. Akhirnya ya uang masuk di provider, ada yang kembali, ada yang tidak. Kemudian cara pengembaliannya diangsur. Nah, yang jadi masalah ini ya jemaah di kampung dia tidak mengerti, dia harus minta uangnya tunai dan lain sebagainya. Artinya utang banyak, Pak. Itu saya mau minta amalan bagaimana supaya masalah utang ini bisa selesai, Pak. Maksudnya amalan gimana? Ya apa yang harus saya lakukan supaya semua utang-utang ini bisa terselesaikan, Pak. Bos, kalau utang pasti bisa, bos. Bos, intinya satu. Iya. Nggak boleh jadi Tuhan kecil. Terangin. Ya, tadi tekankan Pak Haji, hutang pasti lunas. Pasti lunas. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji menjadi Tuhan kecil, itu maksudnya adalah kita sudah membuat rencana. Kita membuat perencanaan sendiri, membuat angan-angan yang itu di luar nalar kita. Kita nanti saya kalau bisa berangkatkan orang umroh 100 orang, saya akan dapat sekian. Ya, ngeplot. Nanti hasil dari 100. Ngeplot apa bahasa Indonesianya? Ngeplot tuh, ngeposin. Nanti kalau saya bisa berangkatkan jamaah setiap bulan 100 orang, satu orang dapat sekian, maka saya dapatnya sekian rupiah. Uang ini nanti akan saya pakai untuk bangun pesantren, untuk berangkatkan haji anak, istri. Nah ini kita istilahnya Pak Haji offset. Jadi uang belum kepegang, tapi Bapak sudah tadi ngeplot, ngepos. Iya, Pak. Nah akhirnya Allah angkat tangan karena kita sudah mau seperti itu. Jadi istilahnya ada, kalau kita turun tangan, maka Allah angkat tangan. Bahwa kita yang akan membuat penyelesaian itu. Sementara kalau kita angkat tangan, sudah kita jalani, syukuri, nikmati, sudah jalanin saja, maka Allah yang turun tangan. Jadi apa yang kita terima saat sekarang, Pak Agus, Ibu, Bapak, kita harus seperti di surat Al-Insyirah Alam Nasroh laka sodar. Kita harus lapang dada. Jadi dilapangkan dada kita. Supaya apa? Supaya inna ma'al usri yusra. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Pasti, niscaya di setiap masalah yang dihadapi kita semua ini, bersamaan itu ada solusinya, ada jawabannya. Cuman kita kadang membuat rencana jawabannya sendiri. Jawabannya ada di ilmunya Allah itu. Kita sudah jalani saja, kerjakan saja. Jadi penyelesaian itu bukan di belakangnya, bukan sesudah kesulitan datang ke bersama itu ada. Seperti Bapak Ibu kalau buat soal,
atau sekolah dulu, itu soal matematika, bikin soal ujian, sudah ada jawabannya belum, Mbak? Sudah ada jawabannya, nggak mungkin Pak Guru, Bu Guru bikin soal nggak ada jawabannya. Jadi maka Allah sampaikan tadi, bersama kesulitan yang dihadapi itu ada kemudahan, ada solusinya. Maka Lo yakin dulu loh bos, di balik kesulitan ada kemudahan. pasti. Maka Tapi kalau nggak yakin nggak akan ada. Lanjut. Jadi pasti Pak Haji sampaikan tadi, hutang. Pasti. Kalau Bapak pernah berhutang, Allah sudah membuat rencana bahwa Bapak nanti akan berhutang dan pasti bisa membayar. Pasti bisa melunasi, pasti bisa lunas. Nah, Tuhan kecil yang disampaikan Pak Haji contohnya apa? Dari mana ya saya melunasi? Sementara saya tidak punya sumber. Saya tidak bekerja. Dari mana saya melunasinya? Begitu Bapak ya pertanyaannya. Pasti. Nah, itu berarti kan sudah Ambil pot, uangnya pot. Allah, kata Pak Haji. Itu namanya sudah menghina Allah. Ambil uangnya 7 juta. Merasa kita yang diukur kan kita. Gimana ya saya bisa melunasinya? Saya. Yang melunasi siapa? Saya. Bayar kontrakan sampai. Jadi ambil. Saya nggak bisa melunasi, gimana caranya saya? Nah ini kita sementara nggak pernah kita Allah. Pasti Allah yang melunasi. Bagus. Iya. Tapi juga pemicunya Pak. Apa? Itu kalau didesak sama jemaah. Jadi kalau dia datang, ya begitulah Mak. Kadang maksa-maksa jadi kita juga hilang keseimbangan. Kadang kita juga marah, dia marah, kami layani marah juga. Iya. Akhirnya enggak selesai ya. Enggak selesai juga. Jadi untuk bisa menyelesaikan semua diawali dari lapang dada. Apapun yang menimpa kita, mereka datang, itu hak mereka untuk mengejar kita. Nah kalau kita lawan dengan perlawanan yang keras juga, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus dengan lapang dada diterima, disampaikan, pasti saya bayar. Pasti. Kapan? Pasti. Nah, kalau Bapak tadi sudah nyampaikan, saya sudah mengamalkan, mengerjakan ilmu yang Pak Haji sampaikan lewat YouTube. Alhamdulillah, Bapak kan dengan aktivitas yang disampaikan Pak Haji tadi, 10 hal tadi, itu akan membuat hati Bapak Ibu jadi tenang. Sementara begitu. Sudah Pak Haji, sudah. Nah, lanjutan di surat Al-Insyirah tadi, Alam Nasroh tadi ada fa'idha farogta fansob. Apabila kamu sudah telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan berhenti. Jangan bilang, Sudah. Lanjut. Kata Allah, lanjut. Lanjutkan. Betul Pak? Fa'idha farogta fansob. Maka kerjakan. Lanjutkan. Kerjakan terus. Jangan, saya sudah. Kok belum? Berarti belum. Belum. Saya sudah 9 hari bolong. Sudah. Berarti belum. Belum. Lanjutkan. Fa'idha farogta fansob. Di Cipanas. Apabila kamu sudah menyelesaikan satu perbuatan, pekerjaan ini sudah, bukan berarti harus berhenti, lanjutkan. Tidak boleh berhenti. Makanan enak-enak. Nah, apa yang kita kerjakan itu harus konsisten. Seperti kisahnya Siti Hajar saat perjalanan nyari
air dari sofa marwa, marwa sofa, sofa marwa 7 kali. Artinya terus, tidak sekali. Oh, nggak ada air ya di sini. Di sana kelihatan ada air, lari ke sana. Setelah nggak ada, berhenti nggak? Nggak berhenti, terus. Rezekinya ada di antara sofa marwa apa enggak Pak? Air yam-yamnya di jalur ini enggak? Nggak ada. Agak sonongan. Betul Pak ya? Bapak kan sering nganter jamaah Iya. umroh. Jadi di jalur sofa marwa itu bangunannya bagus, ya kan? Keliling ke sana, balik lagi. Betul? Iya. Nah, air yam-yamnya rezekinya di mana? Di dekatnya Ka'bah. Iya. Jadi Bapak sudah kerjakan. Berbuat. Hasilnya apa yang Allah akan berikan kepada kita? Beda ntar. Beda. Kayak saya nih Pak, bikin acara anak yatim, Jumat, Sabtu, Minggu. Bikin anak yatim Jumat, Sabtu, Minggu. Tadi Pak hari Minggu, kita privat Pak di Dharma Wangsa Hotel. Privat dari pagi, dari jam 6 pagi, privat di Dharma Wangsa Hotel. Sampai tadi barusan maghrib. Baru selesai kemari. Satu orang wajib sedekahnya 100 juta. Masya Allah. Ada 13 orang. Makanya tadi ditanya, Pak Haji, nggak ke kandang? Loh, sedekah recehan, ntar aja. Cuman 1 juta, 2 jutaan, ntar aja. Ntar jam 9 malam. Kita di Dharma Wangsa eksklusif. Bapak tahu kan Hotel Dharma Wangsa? Kemang, Jakarta Selatan. Enak kita ngobrol bos. 1 orang 100 juta. Ada 13 orang. Nah, lumayan. Tapi di sini kan kita bikin kegiatan. Tidak pernah Pak, saya bikin kegiatan ada di situ. Nggak pernah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Api unggun, nggak ada saya. Nggak ada api unggun. Berenang, nggak ada. Lomba-lomba anak yatim, nggak ada. Ijab di masjid, nggak ada. Off-road, nggak ada. Di hotel Futil, nggak ada. Kata Allah, ngapain lo ikut di situ? Udah lo sama gua aja, kata Allah. Udah lo sama gua. Tuh. Motivasi tuh tamu-tamunya lu tuh. Nanti ada uangnya. Nanti yang nyeneng-nyenengin anak yatim udah ada timnya. Nah maksud gue lu lihat. Kita sa'i dari mana ke mana? Lari-lari. Siti Hajar lari-lari. Air jam-jamnya di mana? Sono. Kita mah enggak. Berharap. Bikin seminar. Jalur setan, rejeki jalur setan. Ngapain? Bikin seminar rejeki jalur setan. Gak usah lah, udahlah. Kita duduk manis aja, duit datang. Ada? Banyak. Ya betul? Iya, Pak. Atau menghimpun dana. Kan kita suka menghimpun dana. Namanya kita jamaahnya banyak menghimpun dana. Buat apa? Ya kok? Iya, Pak. Maksud gue, coba lu jalanin. Syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan jalanin, syukurin tapi nggak nikmatin. Salah satu apa? Ngeluh. Duh. Besok jatuh tempo. Kapan jatuh tempo? Hari Senin. Emang umur lo sampai Senin? Iya, Pak. Emang umur lo sampai Senin? Ya kan? Aduh, besok hari Selasa harus ada yang dibayar. Aduh. Emang umur lo sampai Selasa? Orang umur lo gamenya hari Senin kok. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Nah, lanjut. Ayo lanjut lagi. Terus Pak Haji, karena semua itu pusing akhirnya muncul penyakit Pak Haji. Aduh. Ya itulah karena kepikiran terus. Jadi penyakitnya apa? Kata dokter diabetes. Aduh. Dulu badan enggak segini, besar dulu kayak bodyguard. Tapi Iya. sekarang udah agak menurun. Terus yang parahnya lagi Pak Haji, itu senjata juga ikut. Senjata enggak bisa tembak. Alat kelamin gak ngaceng? Iya, kurang Pak Haji, kurang maksimal.
Ketawa. Gue seneng nih kalau lo ketawa. Aduh. Tuh Bos, sampai kepingkel-pingkel tahu. Baru ngomong ngacang loh, belum ada kelanjutannya ya. Ngacang tuh ada kelanjutannya. Bos, sabdain Bos, biar ngacang lagi Bos. Pinjem mic-nya pakai topi itu, badukun. Ada badukun. Bentar ya, dukunnya lagi bikin preparasi dulu. Ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya burungnya nggak Ngacang. bangun. Gak ngacang. Konon katanya pasiennya burungnya nggak ngaceng. Dengan komat kamit mbah dukun baca mantra. Dengan air putih larut pasien disebur. Ngaceng. Ayo burungnya ngajeng. Pasti ngajeng. Amin. Coba dicek. Diabetes, Pak. Ulangi lagi dong Haji Marco. Ini ada yang pada japri. Ulangi lagi Haji Marco katanya. Ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya burungnya nggak ngaceng. Dengan komat kamit mbah dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Ngaceng. Pasti burungnya ngaceng. Keras. Pasti burungnya keras. Panjang. Lebar. Karena itu tanah ya. Muncrat. Pasti muncrat. Cerat. Amin pasti ya. Semangat. Oh iya Pak, untuk diabetes saya Nih diabetes gulanya udah 500. tahun 2000. Alat kelaminnya kan harusnya ke atas. Ini palanya alat kelamin ke atas. Ya. Ini pala alat kelamin langsung ini gluk. Iya Pak. Suruh apa? Dulu waktu sebelum diabetes nunjuknya ke langit mulu. Sekarang pas diabetes nunjuknya ke bumi terus. Bumi mana bumi? Terus nunjuk langit mana? Masih ke bumi terus. Jadi nggak bangun. Jadi sama Pak Haji, saya ternyata udah hampir 8 tahun diabetes. Terus saya ke dokter ternyata gula darah saya 500. Badan saya dari 112 sekarang sampai ke 96. Jadi ciut Pak, lemes Pak, kaki rasanya aduh Pak kayak kalau saya nggak pakai sendal, kalau pakai sendal di rumah kan nggak ada apa kotor-kotor itu, tapi berasa banget Pak kalau sepertinya kayak duri-duri gitu Pak. Akhirnya kalau malam ya Pak nggak bisa tidur Pak, lemes Pak. Terus istri saya bilang gitu, lempar apa kalengkong uang, piu. Gemreng, bangun. Saya pikir bangun saya yang suruh bangun, ternyata burungnya yang suruh bangun. Tepuk tangan dong. Jadi itu apa siasatnya istri untuk ngebangunin yang bawah. Saya pikir saya udah bangun. Aku udah bangun, belum bangun gitu. Saya ternyata belum bangun. Jadi saya datang ke Pak Haji. Pak Haji kebetulan sore-sore Pak Haji ya. Pak Haji saya kena apa? Lagi dapat anugerah apaan? Gula darah saya 500 Pak Haji. Tadinya saya nggak mau ke dokter biaya takutnya benar-benar diabetes, ternyata diabetes Pak. Jadi gula darah saya 500 dan saya berat badan saya turun Pak. Teman-teman saya bilang, Haji boleh kurus tapi harus sehat Ji. Ternyata mereka pada ngeliat saya jalan, kalau jalan di kondangan itu sempoyongan gitu Pak.
Jalan kaki aja pakai sepatu udah dipakai kos kaki apa segala macam, tapi sakit pakai ya kayak jarum-jarum gitu. Kalau malaman berasa banget Pak. Kata Pak Haji ya udah ikutin ilmunya HRDI aja, dipaksain untuk bangun jam 00 atau jam 12 malam mandi pakai senyum, mandi pakai pandan 9 lembar. Terus waktu itu Pak Haji belum nyuruh saya tahajud yang sama baca Quran yang banyak gitu ya. Jadi Pak Haji nyuruh saya tahajud biasa dan mandi. Itu Pak, alhamdulillah sekarang Pak, tadi pagi nih Pak Haji diperiksa 76 Gulanya? gula darah. Masya Allah. Iya. Jadi Gulanya turun, Iya, Pak Haji. ngacengnya naik. naik, alhamdulillah. Ya Allah. Sampai-sampai kan kata Pak Haji, kalau habis nenen itu kan harus ini, sambil nenen Habis tuh. nenen. Habis ambil nenen itu kan harus ini apa, dimainin tuh istri. Terus lama-lama saya pengen juga, akhirnya saya ML. Biasanya kalau dulu sebelum sembuh itu gula darah masih tinggi, kata istri saya, ini cakwe. Itu cakwe Pak, besar tapi lembek Pak. Jadi kalau dimasukin itu meletup. Tapi sekarang setelah ini, dia bilang gitu, si hebat, si gagah gitu kan. Alhamdulillah jadinya dulu maaf ya, waktu kayak cakwe itu air mandinya itu bening. Kayak apa, kayak air biasa gitu. Dan gak berbau, maksudnya berbau air mani ya. Tapi yang sekarang yang saya lihat itu udah ada seperti kayak ingus, kayak apa gitu ya. Udah mulai kental dan berbau. Ada kristalnya. Bukan, cendol Pak. Ada. Jadi itu mandi jam 00 itu Pak luar biasa Pak. Selain itu juga Pak Haji kan suruh bilang juga, jangan banyak hilangin sifat ini Pak. 18. 18. Seperti kita mikir Pak, itu Pak bahaya banget kalau kita mikir itu Pak, gulanya langsung naik Pak. Karena kata di sini ada jangan mikir, terus jangan kebawa emosi, mancing jengkel. Misalnya istri datang marah-marah, nggak bisa bayar listrik gitu. Kalau enggak bilang ini udah tanggal 18, tanggal 20 itu listrik udah harus dibayar. Karena kalau sekarang itu listriknya bulan itu hampir 2 juta lebih. Karena saya di rumah tuh pakai AC semua. Dan lampu nyala semua. Terus itu yang bikin kita jadi jengkel Pak. Jengkel kayak pekan akhirnya jengkel marah lah dia. Akhirnya saya dan istri berantem. Dan bikin gula darahnya naik. Nah kata Pak Haji, ilangin sifat setan ini yang 18. Nah di sini Bapak harus ilangin banget, Pak harus bahagia, harus senyum terus. Kata Pak Haji kan, hati senang, rezeki datang, hati sedih, rezeki pergi. Walaupun dalam bulan-bulan ini Pak Haji selalu bilang, September ceria, September ceria. Pak Haji pengen kita tuh, pasien Pak Haji itu selalu bahagia. Bahagia. Selalu bahagia dan sebentar lagi udah mulai berakhir, tapi udah mulai Oktober terkabul. Ya, Pak Haji. Oktober terkabul. Pasti terkabul gitu. Jadi Nanti November terkabul, November terkabul. Iya. Nanti yang Desember berangkat umroh. Iya, betul. Desember Amin. berangkat umroh. Iya. Desember berangkat umroh. Iya. Begitu gratis ya, semuanya gratis. Iya. Nanti di 2026 Haji Visa Furoda gratis. 2026 Bapak Ibu berangkat semua, Iya. Visa Furoda hajinya gratis. Iya. Gratis. Iya. Kita berangkat bareng. Belum ada Pak. Bapak ikut coba seminar-seminar mana? Nggak ada. Iya. Paksain Pak. Kenapa sih Pak Haji mesti mandi jam 00? Supaya Bapak nanti kalau di Mekah jam 00 udah bangun, udah mandi. Jam Iya. 1 Bapak udah berangkat ke Haram. Masjidil Haram di masjid. Emang kalau saya berangkat jam 4 nggak bakal dapat bangku lah. Betul. Nggak dapet. Kenapa Iya. sih Pak Haji mesti baca Quran? Supaya Bapak sama Ibu sama Bapak nanti kalau maghrib sampai isya nggak boleh pulang ke hotel. Jangan baca Quran. Baca Quran. Iya.
Emang kenapa kalau saya baca, kalau saya pulang ke hotel, loh nggak bisa balik lagi? Iya. Kan banyak Betul, itunya betul. jamaahnya. Betul. Iya. Begitu. Kenapa sih mesti latihan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Karena nanti kalau haji Pak, kita kan pakai visanya furoda. Deket Pak sama lempar jumroh. Iya. Paling cuman kira-kira 20 meter. Iya. Tapi kalau yang visanya reguler, dia jalan Pak 10 kilo. Betul, betul. Kita udah nggak jalan, udah Iya. pakai visa furoda. Kadang-kadang jauh Pak di Mispalah. Nah, Ya Jajia. Nah. Jauh. pakai travelnya apa? Maktur, travel maktur, travel pejabat, menteri, presiden, maktur. Ibu denger kan? Travel maktur udah pada denger kan? Bukan travel abal-abal, Iya. pakainya maktur. Oh ya Pak Haji, waktu itu saya kan Pak Haji harus biasain kalau berangkat ke Haram itu jam 2, jam 1 udah mulai berangkat tuh, udah mandi, udah nungguin, kadang-kadang teman dinungguin ya Pak, di lift udah berjalan bareng gitu kan. Saya pernah berangkat jam 3:30, saya bilang masih bisa. Ternyata di depan itu, di hadapan Haram itu udah penuh Pak, saya udah gak bisa masuk Pak. Saya sholat di mana Pak? Di Depan toko orang Pak. Untung bawa sejadah, kalau enggak waduh Pak, saya pakai koran kali. Mana berdebu gitu kan di muka itu jalannya ya Pak. Aduh, itu betul banget. Kita dengan adanya jam 00 baca Quran itu, bangun baca Quran itu udah biasa. Jadi kita nungguin, selama kita nungguin jam waktu subuh itu, salat subuh, kita biasa baca Quran udah biasa. Itu jadi udah terlatih, jadi habit ya Pak Haji, jadi gitu. Dan mandi itu kita sebelum ke Haram itu udah mandi, itu juga diseger, kita nggak ngantuk, nggak nguap aja di masjidnya juga gitu. Jadi udah biasa ya. Bapak Agus lah pastinya udah tahu banget, karena kan Bapak punya travel umroh, jadi udah biasa tahu. Jadi ini September ceria, tinggal 2 hari lagi. Oktober terkabul. November terkabul. Desember berangkat umroh. Gratis. Itu aja. Kedua, terangin sedekah subuh harus di muka. Nggak boleh. Iya. Bapak sekalian, Harus ke anak Kenapa? yatim. kita kondisinya ini menurun itu dari bisa lewat kesehatan, dengan kita sakit maka kita jadi tidak produktif. Iya. Artinya kan menurun. Kenapa kita menurun seperti itu? Karena itu doanya malaikat. Maka kita harus hati-hati. Maka Pak Haji menekankan kita semua tadi itu dari 10 hal tadi, kan ada salah satunya sedekah subuh jangan bolong. Bolong. Seberapapun wajib paksain untuk sedekah. Wajib, maksa kita. Bapak Haji yang memaksa, bukan. Allah juga memaksa kita. Nggak boleh di Sedekahnya, masjid. Nanti, ya. Nanti Intinya terangin. sedekahnya harus dipaksa dan setiap hari. Kenapa harus dipaksa? Karena Allah juga memaksa kita, orang-orang yang diberi jaminan untuk dicintai Allah itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharrai. Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksa nggak itu namanya? Paksa. Lagi sempit Allah nggak sedekah ya, sedekah. Longgar lupa. Kondisi longgar lupa, dulu pas jamaahnya lancar banyak lupa, sibuk.
Bener Pak Agus? Oh betul. Dicopot jadi menteri, baru datang ke Baru datang RDAY. ke RDAY. Dulu waktu jadi menteri nggak ke RDAY. Iya. Pak Haji kalau kayaknya Pak Ambil. Agus kalau nggak ada masalah Sejuta 250. dengan apa dengan jamaahnya nggak mungkin ke kandang. Sejuta 250. Nggak mungkin ketemu Pak Haji. Jadi harus dipaksa sedekah subuh. Kenapa kita harus maksa? Untuk memblok, untuk memblokade, untuk menutup peluang malaikat yang satu ini agar tidak berdoa. Karena dua malaikat ini doanya berbeda Pak ya. Yang satu berdoa untuk orang-orang yang sedekah subuh, yang satu Adminnya berdoa bayar gak? untuk orang-orang yang Adminnya tidak bayar gak? bersedekah subuh. Doanya yang satu, dan ini setiap hari, setiap subuh kita didoain. Allah, ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Itu setiap hari. Berarti kita akan meningkat terus. Sementara kalau kita tidak bersedekah sehari saja, langsung hari itu didoain langsung. Apa doanya? Allah, lenyapkan, Bangkrutkan. binasakan. Copot jadi menteri. Jadi rezekinya dibinasakan, dilenyapkan, dibangkrutkan usahanya. Lewat apa? Lewat ditipu orang, lewat sakit, lewat ada yang kebakaran, macam-macam lewatnya. Nah, caranya apa? Tolaknya dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu pun jangan dikerjakan pas habis sholat subuh. Karena sudah habis subuh berarti sudah malaikat sudah kadung berdoa. Berdoa yang tadi, wah ini tidak sedekah doakan. Ini sedekah biasa. Tapi subuhnya sudah doain seperti itu. Maka sedekah subuhnya harus curi start. RDAY, Pak Haji ngajari kita untuk sedekah subuhnya curi start di awal. Kapan awalnya? Perubahan hari. Asar menjelang maghrib. Maghrib maksimal sampai mau tidur. Kenapa? Supaya sepanjang malam selama kita tidur itu diselimuti oleh sedekah. Terlindungi kita. Sudah didoakan malaikat, rezeki kita dilipat gandakan, dibukakan pintu rezeki, balak-balak, penyakit-penyakit yang mau datang atau dikirim orang itu tertolak, tertutup oleh sedekah kita. Iya. Jadi sedekahnya di awal. Boleh kalau longgar bisa setiap hari, punya m-banking, sedekahnya kemana? Nah, karena kita kondisinya darurat, maka sasarannya harus ke sasaran yang tepat, yang akurat. Kemana? Supaya kita bilang seperti di surat Al-Fajr, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Kenapa bilang begitu? Karena rezekinya luas, lapang. Saya kasih. Maka Robbi akraman. Supaya kita rezekinya luas. Tidak seperti ayat yang ke-16. Robbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Allah tidak mencintaiku. Kenapa? Karena rezekinya sempit. Kata Allah, bukan menghinakanmu. Tapi kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bayar terus kasih kuncinya, Put. Kalla. Bukan demikian. Bukan karena Allah yang menghinakanmu. Bal, tetapi la tukrimuna. Kamu tidak memuliakan siapa? Al-yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Sehingga
salah satu penyebab yang rezeki kita jadi sempit. Maka karena senjatanya, pelurunya terbatas, tinggal 1 atau 2. Pelurunya ada berapa Pak Agus? 1. Wah, berarti mandul. Nah, itu sasarannya harus sasaran yang akurat. Kemana? Al yatim, ke anak yatim. Tapi kalau nanti sudah kondisinya Robbi akraman, Allah memuliakan kita dengan rezeki yang lapang, Bayar. pelurunya banyak, Bayar. kayak Nomor Rembo HP-nya. yang Bisa pakai kirim. serempang Kasih itu, kuncinya, kasih dia. pakai brand itu. Bayar. Berapa? Nah, Semalam. semuanya ditembaki Hah? sampai lahir 13 anak. Hah? Nah, tembakannya kemana-mana Pak Agus ya. Iya Pak. Bayar dulu. Minta kuncinya kasih dia. Terus kasih lihat Senjatanya kamarnya. sniper. Kasih pelurunya hanya 1 tapi harus tepat. Kalau enggak kena malah ditembak kita. Iya Pak, betul Pak Agus? Iya Pak. Iya, jadi harus sedekahnya di awal waktu. Boleh setiap hari ataupun Bapak Ibu sedekahnya di depan. Seminggu sekali. Misal saya sedekah subuh setiap hari 100.000 misal. Berarti 700.000. Disedekah di awal hari ini misal. Ini hari Senin. Bukan Minggu. Tapi hari ini sudah Senin. Jadi sekarang ini kita sedekah subuh untuk hari Senin sampai Ahad depan, minggu depan. Seminggu 7 hari. Berarti kita sudah tenang, sudah terlindungi, terselimuti perjalanan kita seminggu ini dengan sedekah subuh dan malaikat sudah mendoakan kita. Dan ini kita niatkan ini sedekah subuh saya Allah untuk seminggu ke depan. Setelah itu Bapak kumpulin lagi boleh. Seminggu ke depan sedekah lagi, sedekah lagi. Setiap seminggu atau sebulan sekali dievaluasi. Contohnya gini Pak, Bapak sedekah buat sebulan sekali. Tanggal 30 September Bapak sedekah untuk sebulan. Nanti kalau tanggal 10 ada reshuffle kabinet, Bapak nggak bakal diganti jadi menteri. Karena udah terselimuti sedekah subuh. Tapi kalau Bapak nggak sedekah subuh tanggal 30 September, tanggal 10 Oktober lo dipecat nggak jadi menteri. Tuh banyak tuh menteri pada sekarang datang. Udah ketinggalan bos. Tambah. Menteri sial. Jadi boleh seminggu. Kalau gajian sebulanan, udah sebulan. Nanti dievaluasi lagi sebulan ke depan. Oh kemarin saya 100.000 per hari. Ini saya target harus omset naik. Tingkatkan. Dekahnya jadi 150, jadi 200. Bulan depan lagi evaluasi lagi, tingkatkan. Kalau sudah naik jangan turun seperti PT-nya Pak Haji. PT. PT maju terus, ogah mundur. PT maju terus, ogah mundur. Iya. Jangan surut sedekahnya ya. Maju terus, Maju terus. ogah mundur. Kalau Lanjut. PT-nya Pak Simarko bangun terus. Iya, jadi kenapa kita harus sedekah? Jadi kalau Bapak Ibu evaluasi kondisi sekarang, berarti evaluasinya pertama kali adalah dengan ini tadi, sedekah subuh kita dulu. Sedekah subuhnya. Karena harus ditutup malaikat yang satu ini, doanya luar biasa dan itu setiap hari. Allah bangkrutkan, binasakan, habiskan, lenyapkan harta hambamu yang tidak mau sedekah. Kalau itu setiap hari, kabul nggak malaikat yang berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sedekah subuh, bahkan, mohon maaf ya, ekstrimnya kita sudah tidak berdoa, misalkan sudah tidak mohon hajat lagi kepada Allah,
dengan sedekah subuh ini saja malaikat sudah mendoakan kita. Misalkan sampai kita tidak harus merengek-rengek, menangis-nangis, mohon kepada Allah untuk bisa dibayarkan hutang kita, malaikat sudah mendoakan kita. Otomatis bahkan di saat kita tidur pun malaikat posisi mendoakan kita. Betul Pak Gus? Iya Pak, insya Allah. Harus ya sedekah subuh. Siap. Bangun jam 00 mandi sehat dulu yang penting Pak Gus. Sehat dan Buat Ngaceng. ini biar kuat, mentalnya jadi kuat nanti. Iya. Jadi kata Allah kenapa harus bangun malam di surat Al-Muzammil? Karena dengan bangun malam itu mengisi jiwa menjadi kuat. Mental Pak Agus, mental kita jadi kuat mentalnya, tidak cengeng, nangis, marah, enggak. Dengan tenang. Iya. Terus yang lebih hebat lagi bangun malam dan baca Quran, kata Allah aqwamu. Apa yang aqwam? Aqwam itu kan kuat. Kuatnya bukan begini. Udah ketemu orangnya? Aqwam itu kuat, Lihat kamarnya. Hah? mantap, Hah? tajam, Oh, bentar. manjur. Begitu kan aqwam itu. Yang bagus-bagus itu apa yang jadi manjur, yang jadi kuat, yang jadi mantap. Kata Allah, wa aqwamu kila. Menjadi kuat, menjadi mantap, menjadi manjur, menjadi tajam ucapan kita. Artinya apapun yang Bapak Ibu ucapkan karena manjur, karena mantap dengan baca Al-Quran tadi terkabul. insya Allah. Amin. Yakin? Iya Pak. Insya Sip. Pak, pindah ke Bapak. Bapak kapan terakhir ngaceng kalau boleh tahu? Ada 100 tahun yang lalu? Gue seneng lo ketawa. Gue senang lo ketawa. Kapan terakhir ngaceng Pak? Kalau sekarang bulan September tanggal 28. Hah? Tadi pagi? Ngaceng? Ada 10 meter. Gue seneng ketawa lagi. Aduh gue seneng. Apa? Kenapa nolak bos kalau boleh tahu? Kenapa nolak bu? Oh iya. Oh iya. Dikasih kadang-kadang, ampret. Harus bu. Istri yang ngasih ML, bahkan nawarin ML ke suaminya tiap hari. Haram hukumnya, dicium api neraka. Kenapa? Karena di dunia udah dicium sama suaminya. Karena di dunia udah dicium sama suaminya. Jadi haram ibu dicium api neraka. Berarti nerakanya siapa dong? Pokoknya maunya saya bu. Gimana caranya ML setiap hari. Ibu pelan-pelan. Mau gimana caranya ML tiap hari pelan-pelan. Pak Haji. Kalau saya minum air cebokan alat kelamin suami untuk penyakit saya yang saraf kejepit. Lama gak Pak Haji? Mau yang cepat? Ngemot. Kalau ngemot kan langsung dari sumbernya. Iya mot. Mau gak Pak dimot sama istri? Hah? Sumbernya mau gak di sumbernya? Dia ketawa. Ada gue seneng nih kalau ketawa deh. Bapak sembuh ibu sembuh. Tiap hari bu dimot. Tiap hari dimot. Gimana caranya? Biar ibu membuka alat kelaminnya bapak nggak sulit. Bisa gak bapak kalau tidur jangan pakai celana dalam. Biar ibu nggak ribet bukanya. Tinggal plak.
Ketawa lagi. Ada lagunya, Bu. Bos, abis lagu sabdain bos. Ya. Diemot-emot burungnya diemot-emot. Kalau keluar jangan sampai muncrat. Biar terkubul bulan ini langsung diemot-emot. Sekali lagi bos, lagunya bos. Diemot-emot burungnya diemot-emot. Kalau keluar langsung ditelan aja. Pasti bulan ini terkabul. Coba diemot-emot. Ya. Sabdain bos. Ada Mbah Dukun. Pakai itu dulu belangkon. Siap. Ada Mbah Dukun. Kedatangan tamunya suami istri. Mbah Dukun dulu pakai kacamata Mbah Dukun. Mbah Dukun. Dari Jawa Barat. Ya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya penyakitnya lagi stroke. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih dengan air putih lalu pasien disembur. Sehat. Kobul. Pasti terkobul. Kobul. Sekali lagi Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya penyakitnya lagi stroke. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bur. Sehat. Hari ini juga sehat dan terkabul. Yes. Ah. Ini pengobatan. Ini pengobatan apa sih? Tapi gini loh bos, dengan bos tertawa, ibu tertawa, bos tertawa, akhirnya kita lupa. Dan akhirnya Allah kasih jalan. Makanya kan tamu-tamu RDA Haji Marco kan waktu itu 2014 ijab hajatnya baru terkabul 2025. 460 miliar cair. Dari 2014. Kalau 2014 cair dulu 600 juta. Tapi di 2025 460. Nah mau saya, ibu coba gembira terus sama bapak. Tiada hari tanpa gembira. Ya Bu, dulu waktu belum terkabul ya, kadang-kadang kepikiran ini kok belum terkabul ya, maksudnya ternyata Allah itu ngasih waktu yang tepat dengan harga juga yang tepat, luar biasa. Jadi kalau tahun itu 2014 saya lepas 600 juta. Kalau nggak begitu Pak Haji, kita kan orang gila, ini udah berapa tahun nih ya gitu. Ternyata Allah itu melipat gandakan nilainya, menunggu waktu yang tepat ketika memang ini udah waktunya. Dan itu belum waktunya berarti Pak Haji. Kata Pak Haji kan kayak kita jalan kalau belum waktunya, bayangan kita kepijak, misalnya baru jam 10 pagi ya masih jauh-jauh aja. Tapi ketika udah jam 12 itu udah waktunya, udah bayangannya udah kepijak sama kita. Begitu juga Pak Haji ketika ibu hamil umur baru 4 bulan udah pengen melahirkan. Nggak bisa. Jadi harus nunggu sampai 9 bulan 10 hari atau lebih atau gimana gitu. Jadi kita harus. Belum waktunya sholat duhur, jam 10 pengen sholat duhur. Boleh nggak? Udah ajan. Dimarahin sama itu orang ke sekampung ya. Jadi. Belum ajan duhur. Ini baru jam 10. Udah nggak tahan. Nggak boleh. Pengen sholat ya Pak Haji. Jadi nikmati prosesnya, jangan protes. Pasti terkabul Pak, pasti lunas. Duit yang dipinjam orang jangan ditagih. Bonus dari Allah masuk surga langsung. Udah saya ngomong dah. Yang pakai duit Bapak masuk neraka jahanam.
Sekeluarga, misalkan bininya ada 6, 6-6-nya masuk semua. Dari bini pertama anaknya 3, masuk semua neraka. Dari istri yang kedua anaknya 2, masuk semua. Begitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan yang pakai duit Bapak nonton tuh. Gue sabdain lu masuk neraka jahanam lu. Soalnya dia nggak ada itikat baik untuk balikin. Nggak ada. Walaupun dia ada nggak mau dia. Karena kan penipu. Lahir langsung jadi penipu. Sampai gede jadi penipu. Sama bini yang laki. Sama suami istri yang pertama penipu. Sama istri yang kedua penipu. Istri yang ketiga penipu. Ini istri yang kelima sekarang. Penipu. Tenang aja bos. Bisa? Pasti masuk surga. Oke? Sabdain sekali lagi Mbak Dukun. Biar Bapak bisa senyum. Bikin Bapak senyum, bikin Bapak tertawa. Mbah Dukun. Mbah Dukun mau baca mantra. Kacamata mana Mbah Dukun? Namanya nih Bu, Dukun Pecel Lele. Untung nggak bawa anak Bu. Kalau bawa anak ya dukun beranak. Iya. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya lagi banyak masalah. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Kabul. Hilang masalahnya hilang. Pasti kabul minggu ini. Bulan ini, tahun ini kabul. Amin. Sekali lagi ngaceng. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya dari Sulawesi. Iya. Konon katanya burungnya udah lama nggak bangun. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih larus pasien disembur. Bor. Bangun. Burungnya bangun. Pasti bangun. Malam ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasti bangun. Bangun. Sekali lagi. Utang lunas. Oke. Cair 10M. Di global aja. Oke. 1. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya lagi banyak hutangnya. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Hutang lunas. Kabul 10 miliar per bulan. Terkabul. Mana ada dukun live? Dukun live nggak ada dukun live. Dukun live cuma ada di RDI doang. Dukun live. Kebanyakan dukun lari ke belakang, ke kamar, ya kan? Tempatnya di hutan Pak Haji ya. Oh iya. Ya, di gunung. Iya. Jadi ini kayak di gedung ya dukunnya. Di mana-mana dukun kalau ada pasiennya dia ke kamar, bikin jampe-jampenya di kamar. Kalau ini langsung live. Live ditonton oleh Jutaan. 200 juta pemirsa. Pemirsa di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Karena pasien Pak Haji itu ada dari Dubai, Swedia, Swiss, Denmark, Swiss, ada dari Melbourne, Angola, dari apa? Denmark, Apa namanya kemarin? Melbourne, Afrika juga ada. Angola ya ada. Kemarin ada yang dari Angola. Iya. Afrika datang kemari. Iya. Dia nonton di Angola. Dan ada yang dari New Caledonia. Caledonia. Iya kayak gitu, jauh. Sampingnya Australia. Sampingnya Australia dan New Zealand. Gitu. Bu Nini dari Denmark. Ini. Lena Darawati Hutasuhud. Dari Malaysia. Iya. Lena Darawati Hutasuhud dari Malaysia. Pak Haji dari Yogyakarta, dari Kampung Butuh. Terkenal es dawet.
Dawat apa? Klor hijau. Jembut. Oh, jembut kan klor hijau. Jembatan Pak Haji. butuh. Jembatan butuh. Kecabut. Kecabut. Kecamatan butuh. Oh, Kecabut. jadi Kecabut tuh kecamatan butuh. Butuh. Jembut tuh jembatan butuh. Butuh, oh. Namanya Dawat Ireng. Itu pasien saya. Pak Haji Pasien RDI. bilang jangan ke saya dong Pak Haji. Bilang dawat manis gitu Pak Haji. Dawat Ireng. Oh, dawat manis Pak Haji. Oh, perbatasan Kuto Arjo, Perembun. Perbatasan tuh ada jembatan butuh. Ada dawat Ireng, pasien kita, alhamdulillah. Kemarin dia bawa dawat ke Ireng ke RDIY 600 porsi. Naik bus maju Maju terus ogah mundur. Maju Jaya. Oh, Murni Jaya, Jaya. naik bus Murni Jaya. Dia naik. Dia luar biasa, Pak. Jadi dawat Ireng tuh, Pak, yang makan luar biasa, Pak. Penuh rame. Dawat Ireng. Dia meraktekin ilmu RDI-nya luar biasa. Namanya Pak. Dia lagi nonton pasti. Di Kuto Arjo perbatasan sama Perembun, Dawat Ireng. Bapak Pak juga, Haji, Pak. Pak Agus ini berarti pengen punya perusahaan namanya naik terus ogah turun. Oke. Bos, kasih jangan dulu, Bos. Biar perusahaannya maju, Bos. Pakai ilmu RDI, Bos. Coba terangin, Bos. Oke, yang 10 tadi. Ya. Satu-satu, Bos. Ya, Terangin, Bos. Bapak sekalian, Lo makan, Bos. jadi pegang 10 Makan malam udah kesimpulan dari yang dengan gembira tadi, itu ilmu yang harus dipegang, dipraktekin Bapak sekalian untuk kesehatan, untuk usahanya yang tadi Pak Haji Margo sampaikan, naik terus ogah turun. 1 ada 10 kesimpulannya. 10. Yang pertama, wajib bangun jam 00, jam 00. Karena ini tidak sekedar ajaran yang disampaikan Pak Haji, sekedar nyampaikan, tapi ini adalah menyampaikan dari firman Allah yang ada di surat Al-Muzammil ayat 1-7. Nanti Bapak Ibu pelajari, baca untuk memperkuat keyakinan mengamalkan ilmu ini. Emang ada jam 00 disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dibangunkan kita oleh Allah, dipanggil, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi kita harus tidak boleh santai-santai di malam hari itu. Bangun, bangun. Udah bangun katanya. Bangun untuk sholat. Nah. bangun itu. Gumilai, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu. Nisfahu itu 1/2, setengah, pertengahan. Pertengahannya apa? Pertengahannya malam. Berarti jam berapa? Jam 12. Jadi itu dasarnya kita harus bangun jam 00. Terus senyum supaya kita sehat. Kita bersyukur menyambut hari setelah bangun kita dengan senyuman. Bukan dengan kesedihan. Bukan dengan meratapi hari nanti ada tagihan. Tapi senang, senyum, terima kasih, syukur. Senyum, mandi. Tapi mandinya harus setelah jam 12 biar sudah masuk pagi. Kalau sebelum jam 12 bangun masih malam. Nah bangunnya jam 00 harus tepat enggak? Enggak. Allah Maha bijaksana. Pas enggak ya Allah? Enggak. Nisfahu awing kusminhu qalila. 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu. Jadi kurang boleh. Lebih boleh enggak ya Allah? Boleh. Auzid alaihi. Atau lebih sedikit. Lebihnya sedikit. Kalau jam 3 berarti lebih banyak. Nah, lebihnya sedikit. Boleh. Mandi.
sehat pasti, bangun pasti. Nah, gitu ya, dengan mandi tekanan darahnya jadi normal, gula darahnya jadi normal, kolesterolnya hilang. Sholat ba'diyah, sholat tahajud, witir, baca Al-Quran. Ini 5 yang pertama, dasarnya ada di surat Al-Muzammil tadi. 5 yang kedua lanjutannya adalah lanjut sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa ini harus ditekankan? Ini menjadi penyeimbang kehidupan kita. Jadi kita normal terus kehidupannya. Tidak oleng. Tidak oleng. Jadi ba'diyah qobliyah sebagai sayapnya sholat kita. Dilanjutkan dengan sholat taubat yang 18 sebelum Isya, pada maghrib sampai Isya, 18 salam untuk membersihkan sifat 18 tadi. Diniatkan satu-satu. Oh, nanti masnya bikin PT ngaceng terus ogah loyo. Bisa gak? PT ngaceng terus ogah loyo. Jadi ngaceng terus ogah loyo. Ya Pak, gimana lawyer? Lawyer. Udah disahin sama lawyer katanya. Namanya dipatenkan pakai haki nanti. Nah. Jangan lupa pakai materai yang 10.000. 7 ya. Yang ke-8 apa tadi? Sedekah subuh jangan bolong. Untuk tadi itu biar nggak loyo, biar nggak tidur, biar nggak mundur, biar nggak bangkrut. Sedekah subuh wajib. 9, sedekah Jumat barokah. Nilainya harus lebih dari sedekah subuh kita. Subuh. Kenapa? Karena sedekah Jumat itu nilainya seperti kita sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita tidak usah nunggu bulan Ramadan, nilainya berlipat-lipat hari Jumat. Terakhir yang ke-10, sifat 18 yang tercantum itu harus tidak boleh dikoleksi, harus dibuang jauh-jauh. Dihapuskan dari hati kita. Karena kalau 9 hal tadi sudah dikerjakan, tapi sifat 18 masih bertengger, bersemayam di hati Bapak Ibu sekalian, maka itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Harus dibuang jauh-jauh. Kunci dari ilmu Pak Haji, rezeki mengejar kita ada di situ. Dengan kita hatinya bersih, sikapnya tenang, baik, sifat itu tidak ada. Seperti halnya Bapak Ibu menanam taman bunga di hati. Maka kupu-kupunya datang, rezekinya datang. Kuncinya di situ. Dari ke-9 itu dikerjakan, tetapi pemantiknya, kuncinya ada di sifat 18, harus tidak boleh ada. Tidak boleh bersemayam, tidak boleh dipelihara, tidak boleh pelihara. Pelinya sendiri Pak. Peliharanya sendiri. Bapak tahu gak arti peli? Ngaceng. Peli itu bahasa Jawa. Peli. Alat kelamin laki-laki peli. Dipelihara. Tapi harus dirawat. Tidak boleh dirawat. Diopenin. Tidak boleh dikoleksi kata Pak Haji. Ngapain kayak gitu dikoleksi? Buang jauh-jauh. Kalau dibuang jauh-jauh timbul rasa harum. Bau harum yang ada di badan kita. Seperti halnya rezeki itu seperti dulu Bapak ngejar ke ibu, melihat ibu saat itu yang cantik,
cemerlang, wah, Kinclong. maka ibu tidak ngejar enggak ibu dulu? Enggak. Dikejar, banyak yang ngejar, banyak yang datang. Kebetulan Bapak dapat juara 1. Juara 1. Ini orang Sulawesi juara 9. Iya. Sedekah atau apa? Sholat tobat yang 18 habis maghrib sampai dengan Isya. Bapak kalau kondisinya ndak kuat, Bapak boleh sholat tetap duduk seperti itu. Tidak harus dengan berdiri, tidak dipaksakan. Kondisi kurang sehat. Bapak juga kondisinya lemah. Ya, duduk. Nanti kalau sudah kuat. Ngaceng. Duduk Pak, boleh duduk seperti itu. Allahu Akbar. Rukuk begini, sujud lebih ini. Udah gini aja. 2 rakaat cepat. Nah, kalau yang 50 boleh dicicil Bapak. Habis Isya, nanti waktu duha, duhur, asar boleh dicicil. Yang 50, yang 5 sifat kan? Sifatnya kan ada 18. Satu-satu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena salah untuk menghilangkan sifat gundah. 2 rakaat salam. Yang sifat yang dominan apa? 5 itu sholatnya masing-masing 10. Bersihkan sifat 18, sifat setan, sifat bangsat, sifatnya yang harus tidak ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Karena kalau di dalam hati kita ini sifatnya baik, maka kita akan beruntung. Ada di surat ini As-Sams, was-samsi waduhaha, ketemu qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya kamu hidupmu akan selalu beruntung. Tidak ketipu, tidak sakit, selalu beruntung. Caranya apa? Qad aflaha man zakkaha. Kamu harus membersihkan, mensucikan hatimu, jiwamu. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti kamu akan mengalami kerugian, hidupmu selalu blangsat, kata Pak Haji, selalu terpuruk, bangkrut, mundur, turun. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Mengotori hati dengan debu, dendak. Kotornya hati dengan apa? Sifat itu. yang 18 itu. Itu kotor hatinya, maka kata Allah, kamu wa qad khaba man, kamu akan selalu dalam keadaan merugi. Kalau mau beruntung, wa qad khaba man dasaha, kamu akan qad aflaha man, kamu akan beruntung, untung terus, travelnya lancar terus. Amin. Iya, syaratnya apa? Qad aflaha man, kamu kalau beruntung, kamu harus zakkaha, membersihkan jiwamu, membersihkan hatimu. Jadi 10 tadi, 9-nya wajib dikerjakan, yang ke-10 wajib tidak dikerjakan. Ya, dari 9 wajib dikerjakan, wajib dilaksanakan, yang ke-10 wajib tidak dikerjakan. Tidak boleh ada maksudnya. Wajib tidak ada. Ini kunci di situ. Kerjakan. Nah itu kalau masih ada, lemot. Kerjakan, itu enggak ada, lancar. Lancar. Bisa Pak Agus? Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini terkait di kampung kan alhamdulillah ada usaha untuk istri di rumah. Nah, saya perhatikan
sekarang ini surut pembeli kurang. Bos, Ya. jangan berpikir di otak kita negatif. Pembelinya surut. Nanti surut benar. Bapak harus berpikirnya rame gitu. Tapi kalau Bapak pikirnya surut, benar-benar surut. Janganlah. Kayak saya nih, ngandelin tamu datang ke RDAY. Nggak mau. Saya buka sendiri di luar. Alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah kayak tadi 13 orang. 13 orang. Kalau satu orang 100 juta, berapa 13 orang? 1,3 M. Nah kalau kita ngandelin di sini cuma 3 orang. 2 orang, gubrak. Enggak lah. Jadi Bapak jangan berpikir, aduh ekonomi lagi sepi. Enggak ada. Dulu 98 kerusuhan, udah lupa tuh. Ya betul. Dulu zamannya tahun 65 G30 SPKI 30 September udah lupa tuh. Udah tenang aja. Rame, pasti rame. Nggak ada orang bilang ekonomi lagi sulit. Nggak ada ekonomi sulit. Rame kok. Sekarang zamannya lagi online. Enggak lah. Dulu juga rame kok. Ya betul. Nggak ada. Lo ngomong-ngomong online jadinya lo sepi. Ya udah lo sepi. Yang lain rame tuh. Orang dagang cilok bisa punya mobil BMW 2 pintu. Gue juga bingung. Tadi malam kan gue makan bakso cilok. Tadi malam makan bakso cilok. Nggak taunya pedagangnya punya BMW 2 pintu. Wow. Dagang cilok bos. Cilok. Bakso bulat yang dicolok-colok. Kan gue makan sama anak gue cerita. Pak, ini yang dagang teman aku nih pak. Terus saya bilang, katanya zaman lagi susah. Dia yang susah pak, nggak ada yang susah. Dia ngomong susah jadi susah. Jadi kita hak larut, ya betul. Larut, Ke bawah ya jangan. Pak Haji ya. Jangan. Rame. Gitu. Tapi anehnya Pak Haji, itu katanya yang lewat, kenapa rumah kamu tertutup katanya? Padahal terbuka. Tinggal praktekin ilmu RDA ya. Cebok alat kelamin bapak, siram ke depan warung. Begitu. Siapa? Kayak RDA ya bilang sepi. Gue siram pakai air cebokan alat kelamin gue. Rame. Jangankan manusia. Masya Allah. Burung-burung pada datang ya kan. Ya Pak Haji. Burung-burung pada datang. Udah lo siram air cebokan. Iya. Air cebokan siram. Lalu cebokan. Ya Pak Haji. Kita terlalu banyak nyiram air cebokan kali ya. Itu banyak. Ada pramugari kan tuh. Ada pramugari pada datang. Pramugari Garuda Indonesia. Itu pada datang tadi. Kalau mbaknya lihat yang cantik-cantik. Gue juga baru tahu siapa. Ada pramugari Pak Haji. Oh pramugari. Haji Marco tadi gue bilang jangan suruh nyiram. Dia nyiram. Gue bilang jangan disiram. Anaknya pramugari. Jadi lo siram pakai air cebokan. Iya Pak Haji. Paksain. Bisa? Insya Allah bisa Pak Haji. Terus apa lagi? Itu suami apa istri Pak Haji? Alat kelaminnya istri dicebokin, disiram. Nanti tanahnya pada bolong. Alat kelamin siapa aja bos? Oh iya Pak. Siap. Boleh. Bos boleh. Iya Pak Haji. Pokoknya saya mau. Bos pakai ilmu karipan lokal. Ilmu karipan lokal kekal abadi. Siap Pak Haji. Insya Allah. Ilmu online baru kok sekarang. Baru berapa tahun? 5 tahun kesini kok 10 tahun. Tenang aja. Kalau ilmu karipan lokal kan udah teruji dari zaman nenek buyut kita. Iya Pak Haji. Oke? Iya. Lawan. Tadi malam gue juga takjub tuh. Anak gue bilang, Pak ini yang dagang bakso cilok. Iya. Punya BMW 2 pintu. Masya Allah. Jadi dia banyak resellernya. Produksi aja dia. Emang sih enak banget bos. Kan gue dibikinin tadi malam. Gue mau bikin buat anak yatim. Gue bilang berapa harganya ini. Gue mau beliin buat anak yatim. Gitu. Lo bayangin. Gue baru makan aja. Iya. Langsung kepincut buat anak yatim gue. Coba kalau buat 500 anak yatim berapa? Suatu anak yatim makan berapa Pak? Taruhlah 10 bendil-bendil. Dihitungin. Jadi gue beli 10 juta. Allah. Masya Kenal kagak gue beli bakso 10 juta. Masya Allah. Bakso. Pantesan gak taunya gue tanya sama anak gue.
Itu kan pasiennya papa. Dia tuh kalau baca Quran 12 juz pak kalau malam. Oh jadi datengin pembeli. Gak usah pakai online-onlinean bos. Iya. Oke? Siap Pak Haji. Online yang seneng yang punya pulsa ya. Ada lagi bos? Iya, ini mengenai Pak Haji, pribadi keluarga. Nggak tahu akhir-akhir ini, aduh istri suka ini maunya bertengkar terus. Istri hobinya bertengkar kalau kurang duit. Betul gak bos? Betul? Makanya duitnya lo penuhin dong. Gak usah ngasih ratusan ribu. Yang seribuan aja. Ya, yang penting gepokan. Gepok. Bos, semua perempuan gitu. Bos tanya bini lo. Bener gak? Betul. Wow. Betul lah. Waktunya bayar listrik akhir bulan. Terus lo gak ngasih uang listrik. Bohong bini lo gak ngamuk. Betul? Betul. Semua perempuan sama bos. Ada uang abang. Sayang. Nggak ada uang abang. Ditendang. Jangan. Jangan ya. Jangan nih. Tapi perempuan begitu semua bu. Kalau ada duitnya senyum ya. Iya. Papa sayang. Iya. Udah diemot belum punya papa. Enggak deng. Bini gue gak begitu. Bini gue digigit. Au. Udah bos, lo pokoknya nggak bini lo marah-marah wajar. Betul? Betul. Itu wajar lah. Nah karena dibutuh perhatian. Pak Haji kok kita kompak bilang betul ya Pak? Kayaknya kita ngerasani gitu ya. Maksudnya itu Pak Haji kan di rumah sudah ada jualan. Kan dia hasil jualannya kan dia juga yang ambil. Lo ceritain, setan godain dari mana dulu, akhirnya apa? Coba lo terangin dulu. Setan. Iya, Karena jadi lo udah itu kemasukan memang- setan, bini lo. Jadi itu memang Setan, judulnya setan. tugas. Itu hajatnya setan. Jadi setan itu sudah diijazai oleh Allah. Hajatnya dikabulkan Allah karena setan itu legowo. Hajat yang pertama adalah Allah, aku terima laknatmu menjadi makhluk yang terkutuk. Diterima, legowo. Tapi saya punya 2 permohonan. Dan langsung dikabulkan. Yang pertama, beri saya hidup sampai hari kiamat. Hari kebangkitan. Dia hidup terus. Dikabulkan enggak? Kabulkan. Padahal sudah jelas-jelas dilaknat, tapi mohon kepada Allah masih dikabulkan. Karena apa kuncinya? Tadi itu lapang dada, legowo, enggak protes. Hajat yang kedua, saya akan ajak anak cucu Adam, termasuk Pak Agus dan keluarganya, untuk menjadi follower saya, menjadi anggota saya, menjadi jamaah saya, menjadi pengikut saya. Diizinkan tidak oleh Allah? Kalau Allah waktu itu bilang jangan, pasti susah setan. Tapi Allah silahkan, boleh. Nah, apa yang dikejar pertama kali oleh setan adalah dia akan bangga itu untuk punya mahkota, bukti yang dia sukses. Dan setelah itu dia tidak bekerja. Dia menjadi duduk di singgasana sana dengan mahkotanya, namanya Dasim. Apa yang dia kerjakan pertama? Target utamanya adalah perpisahan, perceraian. Caranya yang pertama adalah digoda ekonomi yang ada di keluarga itu. Kalau dia nggak kuat, otomatis dengan ekonomi saja sudah bubar. Tapi kalau dia masih goyang-goyang, kejar terus pertengkaran, percekcokan keluarganya. Diturunkan dulu ekonominya. Ganggu, diganggu. Tertutup tokonya walaupun buka. Itu salah satu contohnya. Ekonominya jadi mundur, merosot.
nanti pertengkaran keduanya terus dikompori terus. Memang. Lakinya dikompori, istrinya dikompori, kompor, beleduk, dor. Nah, maka ekonomi harus segera ditata kembali dengan mempraktekkan apa yang diajarkan Pak Haji tadi. Yakin hatinya ditata, pasti akan tenang kembali, lancar kembali semuanya. Siap Agus ya? Iya Pak. Ya, terima aja. Pasti tidak ada pertengkaran lagi. Padahal kemarin itu minta maaf Pak Haji, saya udah mau pisah sudah, tapi dia hamil jadi saya tidak bisa kata saya. Karena ini saya enggak kuat sekali kalau bertengkar. Nah, itu saja senjatanya bertengkar. Itu setan hadir di situ. Jadi harus di air cebokannya Bapak siram terus di toko, di rumah, kemudian istrinya dikasih itu. Istrinya untuk takluk, kasih minuman. Iya Pak. Bikin. Bagus ya. Ada lagi? Cukup ya. Bapak apa pertanyaan? Ibu? Oke, Bos. Alhamdulillah. Paksain ya. Ya Pak. Anu juga paling Pak, maaf, istri juga apa ya, sakit. Ya sama sakitnya tadi itu diabetes. Suruh mandi jam 00. Kalau dia nggak mau mandi jam 00, lo mandiin bisa gak? Dia suruh baca Quran. Kalau dia nggak mau, dia bacain Al-Quran. Mau gak? Pokoknya orang kalau mandi jam 00 nggak mau, mandiin. Orang kalau suruh baca Quran gak mau, bacain. Udah gitu aja ya. Iya Pak. Kejam. Orang yang mau Sholatin. Iya betul gak? Sekarang dia bangun jam 00, gak mau, bangunin. Suruh mandi gak mau, mandiin. Ayo. Terus suruh baca Quran gak mau, bacain. Suruh sholat gak mau, sholatin. Udah selesai, ya betul. Soalnya kan kalau di RDA itu apa-apa mesti dipaksa Pak. Karena kita hajatnya maksa. Mau umroh gratis akhir Desember 2025. Mau umroh gratis. Ya lo gue paksa dong. Lo enaknya aja mau gratisan. Gue juga mau dong. Nah jadi paksa Pak. Mau haji gratisan visa Furoda 2026. Paksa. Ini dipaksa gak mau tapi maunya gratisan. Mana ada. Orang kencing di toilet aja bayar 1.000, 2.000. Iya. Coba kalau nggak bayar. Emang milik negara. Emang toilet milik negara. Nggak bisa. Jadi paksa bos ya. Oke? Bisa? Sampai ketemu lagi. Waktunya makan pecel lele. Sip, terkabul. Thank you banget bos. Sehum. Boleh lah, masa si cantik gak boleh, apalagi si ganteng. Boleh lah ganteng. Yuk kita foto sini, Bapak jalan sini. Foto dulu dia berdua, abis ini baru foto lo bos ya. Sini Ibu. Sini Bapak, lewat sini tengah. Nah. Yes, pakai topi dong si ganteng. Ya, si ganteng. Kayak usia 17 tahun ya. Ini kayak usia 16 tahun. Ayo senyum, hitung Put. Kasih jempol. Sip. Iya, terkabul ya. Cair 10M ya. Umroh gratis. Cair 10M. Umroh gratis. Hajinya juga gratis. Ayo ganteng. Dari Sulawesi. Yuk. Itu. Kasih jempol ganteng. Sip. Cair ya. Umroh gratis ya. Haji gratis. Yuk.